Di sini di part ketiga ini saya Ali Fauzi melanjutkan untuk presentasi dari saudari Nurul Fajriyah dan Amir Jundi yang sudah memulai di part 1 dan part kedua. Dan di part ketiga ini yaitu kelanjutannya tentang prosedur pengujian perundang-undangan. Di dalam part ketiga ini menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh Muhammad Hafiz, Wahidin, dan Solihin. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat yang memimpin langsung sidang putusan nomor 30/PUU 13/2015. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Permohonan provisi tidak beralasan hukum. Pokok permohonan tidak beralasan hukum, ujar Arief sembari menyatakan menolak permohonan provisi para pemohon dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusannya, Mahkamah menilai ketentuan yang mengatur mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di MA seperti yang tercantum dalam pasal 31A ayat 4 huruf H Undang-Undang MA tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, para pemohon khawatir pasal akuo merugikan hak-hak konstitusional mereka sebab selama ini norma tersebut dimaknai bahwa proses pemeriksaan persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh MA dilakukan secara tertutup. Hal ini membuat para pemohon tidak dapat mengetahui sejauh mana permohonannya diperiksa dan juga tidak bisa menghadirkan ahli atau saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan yang terbuka. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menilai pasal 31A ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Agung tidak menyebutkan pemeriksaan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Selengkapnya pasal 31A ayat 4 Undang-Undang MA menyatakan, permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Artinya, pasal akuo tidak mengatur, baik secara implisit maupun secara eksplisit sifat sidang, apakah dilakukan terbuka untuk umum atau tidak. Meski demikian, pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan sidang pemeriksaan maupun sidang pengucapan putusan dalam perkara kasasi, perkara PK, dan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pasal 31A ayat 10 Undang-Undang MA telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Pasal 4 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji material tanggal 30 Mei 2011 menyatakan, Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji material tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi para permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal 4 ayat 2 Perma tersebut, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah perkara permohonan.
Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang dianut pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang MA harus dijadikan dasar dalam pemeriksaan dan pengucapan putusan perkara permohonan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara pasal 31A ayat 4 Undang-Undang MA dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebab Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kemudian selanjutnya tentang penyelesaian perkara. Masih terkait pasal yang digugat pemohon, Mahkamah juga menyatakan bahwa apabila para pemohon mengharapkan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak, maka MA harus diberikan waktu yang cukup, serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan merupakan konstitusionalitas norma. Pendapat tersebut dinyatakan Mahkamah setelah melihat kondisi penyelesaian perkara di MA. MK melihat perkara yang ditangani oleh MA begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara peninjauan kembali yang notabene membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Indonesia juga memerlukan waktu lebih lama. Padahal MA hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sejak permohonan diterima. Mahkamah pun berpendapat kondisi yang demikian menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi kesimpulannya adalah pada pembahasan di materi ini, jadi berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi tertuju pada pengujian konstitusionalitas atas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Model pengujian semacam ini bisa pula disebut judicial review bidang konstitusi atau ketatanegaraan. Sifat pengujian atau judicial review ranahnya tidak terbatas hanya pada pengujian konstitusionalitas secara material, akan tetapi pula termasuk pengujian secara formil atas undang-undang, sehingga dikala undang-undang yang diuji itu dinyatakan terbukti bertentangan dengan UUD, maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat publik dalam arti daya laku secara yuridis formal undang-undang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. Demikian pula halnya jika dalam pengujian secara material, salah satu pasal dari undang-undang yang dimohonkan judicial review dinyatakan terbukti bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas yang diatur dalam undang-undang, maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat meskipun undang-undangnya secara formal masih berlaku. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun pengucapan, bahkan isi daripada materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Hadza wallahu yarana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin.